Mari kita sama-sama hadir di masjid untuk kita bersama-sama mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap malam Senin satu kali dalam satu minggu. Dan pada malam hari ini yang akan memberikan pengajian adalah Bapak Tuan Guru Haji Mujtahidin As'ad MSI. Oleh sebab itu, kepada seluruh jamaah, mari kita sama-sama hadir di masjid untuk kita bersama-sama mengikuti pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa alhib nahlatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Besar Jamiatul Quraisyah Kecamatan Pringgasalah, jamaah pengajian, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama membuka pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mujtahidin As'ad SAG MSI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pringgasela yang kami hormati, kami ajak kita bersama di rumah kita tidak sempat membaca ayat-ayat suci. Maka pada kesempatan ini sambil kita mengkaji sebagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, maka kita membaca beberapa ayat atau satu ayat yang biasa kita baca, yaitu surah Al-Insyirah, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan hati kita semua, memudahkan segala urusan-urusan kita, dan dapat kita menerima, mengamalkan apa yang kita sama-sama bahas dan kaji pada malam hari ini. Semoga pikiran-pikiran kita yang kusut, hati-hati kita yang sempit, semoga diluaskan, diluruskan, dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah majelis ta'lim, majelis ilmu, jamaah Masjid Besar Jam'iyatul Qudsiyah Pringgasela yang mudah-mudahan pada malam hari, saat-saat waktu mustajabah, saat-saat waktu yang mulia ini, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam Senin, kesempatan ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah berkat itu semua kita dapat hadir di majelis ilmu ini, majlis yang selalu mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid besar kita, masjid kita yang tercinta, Masjid Besar Jam'iyatul Qudsiyah. Semoga kita semua tetap dalam iman dan Islam, dan semoga keimanan kita ini selalu menyertai kita sampai nanti kita menghadap kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi cintanya dan semua, sehingga di akhir tidak ada lain yang disebut kecuali kita sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk lebih menguatkan persaudaraan kita, lebih menguatkan bahwa kita berkumpul di masjid ini bukan hanya karena semata-mata kita di dunia saja berteman, bersahabat, berkumpul, tetapi semata-mata kita atau dalam kata lain, kita ini tidak ada lain kecuali karena kita sama-sama yakin yang menyatukan kita, yang mempersatukan kita pada saat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersatu karena Allah, kita berkumpul karena Allah, kita saling nasihat menasihati karena Allah, kita saling kasih sayang karena Allah, bahkan kita membenci sesuatu pun tidak ada lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat disebutkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi ta'ala ibadan yuda'u lahum yawmal qiyamah al-manabir yaq'uduna alaiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai hamba-hamba yang didudukkan di atas kursi atau di atas mimbar di hari kiamat. Ya. Nanti ada hamba-hamba Allah itu didudukkan di atas mimbar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur. Mereka yang didudukkan di atas mimbar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pakaian-pakaiannya, kelambi-kelambinya itu lekan cahaya nur. Wa wujuhuhum nur, dan wajah-wajah mereka juga bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Dudukkan di atas mimbar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu yukbituhumul anbiya wa syuhada. Bahkan para nabi, para anbiya pingin seperti mereka itu. Faqalu man hum ya Rasulullah. Maka ditanya, fillah wal mutajalisuna fillah. Oh, mereka itu bukan nabi, bukan rasul, bukan orang mati syahid, tetapi mereka itu adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka saling mengunjungi, bersimpuh, bersujud, bermajlis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud kami, mudah-mudahan majlis kita, ijtima' kita pada malam hari ini, mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang nanti diberikan mimbar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, pakaiannya dari cahaya dan wajah-wajahnya bersinar dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam wa qala
Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Ya Musa, hal amilta li amalan qad?" Wahai Musa, sudah beramal, berbuat sesuatu pekerjaan yang khusus untukku, yang hanya khusus untukku. Firman Allah kepada Nabi Musa. Qala, Nabi Musa menjawab, "Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, shallaitu laka." Ya Allah, ya Tuhanku, aku solat, telah melaksanakan solat hanya untukmu ya Allah. Dan aku pun berpuasa, kata Nabi Musa, hanya untukmu ya Allah. Wa tasaddaqtu, dan aku pun berinfak. Demikian juga aku berzikir siang, malam, pagi, petang hanya kepadamu ya Allah. Itu jawab Nabi Musa ketika ditanya, pernahkah kamu Musa mengerjakan amal ibadah khusus untukku? Jawab, berzakat ataupun berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inna sholata laka burhan." Oh Nabi Musa, salat si gawe mesino. Ini mohon maaf ya, jangan anggap kasar kalau saya ngomong me itu ya. Ini kan bahasanya Allah kepada Nabi Musa ya. Laka burhan, itu petunjuk ke surga untukmu, itu tanda alamat yang menuju surga itu untukmu. Wasaumu laka junnah, sekenawan juga puasa itu sebagai benteng untukmu, penjaga untukmu, perisai untukmu Musa. Gulang-sugulang na si amalang-amalang na ino, si keluarang na sino Musa, zillun, sebagai naungan di hari kiamat, sebagai naungan untukmu. Wa zikrulaka nurun, dan cahaya bagimu wahai Musa. Seakan-akan Allah mengatakan begini, solat si gawe maino Musa untuk engkau, jadi tanda ataupun sebagai petunjuk menuju ke surga. Puasa sino sebagai benteng dari api neraka, kira-kira seperti itu. Dan sedekah itu sebagai naungan untukmu. Jadi kita beribadah apa ini? Untuk kita. Amalin amil tali, bukan Nabi Musa ini, Allah lagi berfirman, fa ayu amalin amil tali, maka amal apa yang engkau kerjakan, yang engkau laksanakan di dunia itu untukku, khusus untukku. Faqala, maka Nabi Musa berkata, dullani ala amalin huwalak. Kalau bahasa kita itu dullani ala amalin huwalak, berikanlah tiang petunjuk, kira-kira begitu, mbeng kaji petunjuk wahai Allah, pegawean si jari pegawean tiang sino khusus untuk sida ya Allah. Apa kira-kira pegawean sino si khusus untuk sida? Jawab kuno, sida nyebutnya untukku. Puasa sebut kuno, puasa juga untukku. Sedekah sebut ke sino, sedekah juga untukku.
Zikir pagi siang sore malam sebutku, zikir juga untukku. Beng kaji petunjuk embe kira-kira perbuatan amal ibadah si meleang dah si khusus untuk sida wahai Allah. Ya kira-kira begitu kalau bahasa kita nggih. Paham Bapak Ibu? Faqala ya Musa hal walaita li waliyan qattun wa hal adaita li aduwan. Apakah engkau pernah mengasihi seseorang untukku? Ya. Apakah engkau pernah menyayangi seseorang karena aku? Nah, kira-kira begitu. Apakah engkau mengasihi, menyayangi seseorang karena aku? Atau membenci seseorang karena aku? Fa'alima anna ahabbal a'mali ila Allahi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nah, dari ucapan firman Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Musa paham. Fa'alima anna ahabbal a'mal, Nabi Musa paham, tahu, ngerti bahwa amal yang ternyata sangat dicintai oleh Allah si meliangna si Allah Subhanahu wa taala itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah, kasih sayang atau mencintai karena Allah, mengasihi karena Allah, sebaliknya membenci pun atau tidak menyukai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ternyata kita senang itu bukan karena kita senang sama orang, kita benci bukan karena kita benci sama orang, tapi kita senang karena kita senang sama Allah. Kita benci kepada seseorang karena benci kita kepada seorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Di dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna fi fawa'izzati wa jalali al-yawmu uzalliluhum bi zilli yawmun la zilla illa zilli. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna fi, mana orang-orang yang saling cinta mencintai, saling berkumpul berjamaah bermajlis karena aku firman Allah Subhanahu wa taala, mana mereka itu? Fawa'izzati wa jalali, maka demi kemuliaanku dan keagunganku pada hari ini aku akan menaungi mereka pada hari yang tiada naungan bagi mereka kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencari metaita pada si girang tokol bareng bermajlis marah laun saling peta li akhirat. Bahkan kalau tidak ada salah seorang jamaah kita yang di kiri kanan kita ini nggak ada, cari mereka. Bareng aku ngaji barengnya oleh Allah Ta'ala, lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapor kepada malaikat, ina ini ama ini lu ini la ini, ikut bersama saya dulu pengajian hari Ahad malam Senin di Masjid Besar Jami'. Subhanahu wa ta'ala. Maka kami sering mengatakan, dende ulang ngeletia, dende ulang ngomongnya, hanya beritahu saja bahwa malam Senin itu ada pengajian.
Siapa yang terketuk hatinya, dialah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat orang-orang yang termasuk yang dicari oleh Allah, yang diberikan mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mempunyai pakaian dari cahaya, wajah-wajahnya bersinar laksana sinar matahari ataupun bulan purnama. Ya, orang-orang yang bermajlis, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ini orang-orang yang beruntung. Kami sering mengatakan luwe dengan si sehat, luwe dengan si kuat, si seger, bahkan seger seseger-segernya, tetapi hatinya tidak terdetik, tidak terpanggil untuk memenuhi majlis-majlis ilmu, untuk memenuhi pengajian-pengajian, karena Allah Subhanahu yang sai-sai yang Allah Subhanahu wa taala. Terjauh sayiatihi terjauh ada seorang manusia, seorang mukmin ta'ala fatarjahu sayiatuhu an ala hasanatihi, ternyata kelengaiannya itu atau makna barang kenana maupun anak si ujian no fayumaru bihi ilan nar, maka diperintahkan malaikat hilni sa'atan istauhaba min, orang ini menerangkan ku semenda dulu ku ngendeng kebaikan atau kebagusan, ku nanti na berat pahalane no nangendeng linana fayumahilahu fayati ilaiha fayaqulu ya ummah fid dunya wa balagtani ila kulli ihsanin habli hasanatan min hasanatika kai anju minan nar. Akhirnya diberikan dia kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke ibunya, untuk memohon kebaikan ibunya, supaya aranjamun dengan nina biasamun ibu no ndek na parana ndek na may angan nang kita anakna ta neraka. Ya ingatna sang mukmin ini. Akhirnya mengatakan, wahai ibu, aku ini anak dah, mangkunda si melihara aku di dunia sampai tauku kebagusan, lagu jangan kaya timbangan amalku lebih berat silengena barang si bagusna, ku ngendeng lesida mbeng aku kebagusan dah, anti ku selamat lekan neraka, soalnya kejelekanku ni lebih berat. Apa jawab ibunya? Pataqulu ya bunayya, wahai anakku, ini ajizatun fi sya'ni, wahai anakku, aku sini enggak kejengkang kundah dalam keadaan mampu nantai ini, kira-kira begitu.
Aku masih sibuk dengan urusanku ini, bahkan urusanku lebih berat daripada engkau. Wa mutahayyiratan fi amri, dit masih bingung aku nengka ini, apakah selamat aku atau ndik kutuk masih aku ini anakku. Kira-kira begitu. Fa kaifa yumkinuni an ukhlisa lakal yawma, bangun begin ampun ku ginulungan tanang kahanakku ini, aku doang dikutuk diriku nengka ini, selamat kindik ki. Dan tono jelas, yauma la yanfa'u malun wala banun, katanya, ya. Tidak akan berguna, bermanfaat, ibu tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ibunya, bahkan suami tidak bisa menolong istrinya. Ya. Fa kaifa yumkinuni an ukhliqal yawma, bengumbi yang pun gendulungan tanah, kira-kira begitu. Fa ya'asu minha, maka anak ini berputus asa karena dia nabundulungna sang ibunya. Wa kadzalika ya'ti ila jami'i aqaribaihi, cekanuan jua lagi datang tiba selapuan kerabat semeton jarina ino, selapuan aneng datang ngendeng siapa ngendeng kebagusan ante naberatan kebagusannya sino, ya. Fayahi asuminhum jami'an, maka itu pun orang-orang semeton jari, adik kakak na, tetangga jiran kerabat na sino, selapu anna sino ndek nebu nulung ia, bahkan dengan segin nulung sendiri dia netok diri na selamat apa ndek, maka pun itu pun dia berputus asa lagi. Fa ya'murullahu ta'ala bihi ilan nar, maka Allah tetap kah malaikat wah jerak wah nengkajah selapu anak yang ngendang tulung, ngendang syafaah, ngendang kebagusan, dia nerak bau nulung ia kah wah buik wah jauh atipan neraka, kira-kira begitu kalau bahasa kita. Fayarahu khaliluhu yusaku ilan nar, maka arak salah sekik sahabatna si barangna maupun ngene tokol dengar pengajian, si barangna berjamaah, si barangna bermajlis gita na ya bahwa wah aku gita ini si tamang neraka nih, wah aku gita kira-kira ngono ongkat sekik sahabatnya. Fayaqulu lahul khalilu wahabtu laka jami'a hasanati liyanju ahaduna minan nar. Omonangonoja kumbeng kebagusanku tiba engkau, kumbeng kebagusanku tiba sidang ngono culuk kah, ya, supaya engkau bisa selamat dari api neraka. Wa zalika ahwanu min ayyakuna kilana finnar, dan ini lebih ringan ketimbang dua tadi pak neraka kah seraan kebagusan kubit kebagusan kubit sida tipa surga, aku tipa neraka, kira-kira begitu sahabatnya ini, ya. Ada salah seorang sahabatnya yang berarti baik, karena dia di dunia itu mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, berteman karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Singgono ini lebih ahwanu min an yakuna kilana finnar, daripada dua ta atau daripada ada dua ta di neraka, kebagusan kubit, kira-kira begitu. Wa yu'maru bihi ilal jannah, ya, maka sahabat yang tamat surga ini disuruh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lewat para malaikatnya. Fasra'u ilaiha fayunadil munadi fit tariq laisa minnal fatwa an tansa khalilaka finnar. Begitu dia masuk le gina tamati pa surga sino, dengerna panggilan suara, apa angkat suara itu, laisa minal fatwa an tansa khalilaka finnar. Oh, bukan termasuk persahabatan yang hakiki, bukan pertemanan yang sesungguhnya, bukan jamaah yang sesungguhnya, ya. Jika engkau melupakan saudaramu di dalam neraka, dia termasuk persahabatan yang sesungguhnya, jamaah di
di dalam neraka, engkau enak-enak masuk surga, kira-kira seperti itu. Yakhiru sajidan wa yasfa'u lahu, maka langsung orang yang masuk, sahabat yang masuk surga ini bersujud, rebah, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon di dalam sujudnya supaya temannya yang tadi itu dimasukkan atau diberikan kebaikan, diberikan syafaat dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayamurullahu ta'ala biha ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya dua-duanya masuk surga. Nah, ini maksud kami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kita, kiri kanan kita, tanda batur pada siapa teman pinggir kita yang selalu berjamaah dengan kita, yang selalu bermajelis dengan kita, karena nanti ketika salah saya ini nanti dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang asik di antara Bapak Ibu, oh ya wah lain saya pun nanti di surga, insya Allah saya akan mencari Bapak Ibu yang wajah-wajahnya sudah tidak asing lagi bagi saya, insya Allah. Makanya tiang lihat dari pojok sana, tetapi karena Bapak Ibu datang mendengarkan sini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita saling cari. Kalau di antara kita ada yang tidak masuk surga, kita cari. Sebagaimana seorang yang bersahabat ini, ada dua orang bersahabat, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi temannya yang masuk surga itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun keluarganya tidak mampu membantunya, tapi karena persahabatannya, karena jamaahnya, karena perkumpulannya di dalam satu majelis mendengarkan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah dibacakan, ayat-ayat Allah diterangkan, sehingga berkat itu diangkatlah dia dari neraka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara akhahul muslim falahu bikulli khutwatin hatta yarji'a itqu raqabatin. Barang siapa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi saudaranya, berziarah kepada saudaranya, bejango tipak semeton jarina muslim, falahu bikulli khutwatin, maka Allah memberikannya dalam setiap langkahnya sampai dia pulang, satu langkah sampai dia pulang, itqu raqabatin, sama dengan pahala membebaskan seorang budak. Pembebasan seorang budak itu paling mahal. Kita dengarkan azan dulu sebentar. Allah.
Syukur. 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 La Allah. La ilaha illallah. Allah. Oh, so. Amin ya rabbal alamin. Kembali Bapak Ibu, jadi karena setelah ini kita banyak acara barangkali ya, jadi banyak yang zikiran dan seterusnya, maka kami menyampaikan satu hadis ini saja terus kita selesai ya. Kebetulan hadis ini agak pendek begitu, jadi kami lanjutkan terus kita nanti sholat ya. Jadi kami ulangi, man zara akhahul muslim falahu bi kulli khutwatin hatta yarji'a hitqu raqabatin. Barang siapa sai-sai jango semetonna baturna muslim. Kalau saya bilang semeton itu semeton muslim ya. Kadang-kadang apalagi semeton kerabat, semeton hubungan darah maksud kami ya. Man zara akhahul muslim falahu bi kulli khutwatin hatta yarji'a hitqu raqabah. Maka Allah memberikannya setiap langkah sileka ang nasino sampai na ule sama dengan pahala membebaskan seorang budak. Jadi membebaskan seorang budak itu suatu yang sangat besar di zaman Rasulullah SAW, artinya pahalanya sangat paling berat, paling besar pahalanya. Ya, orang-orang yang diberikan kafalah, yang diberikan denda ketika melanggar di zaman Rasulullah itu selalu yang pertama itu pembebasan budak, karena itu yang paling mahal dan itu yang paling berat, otomatis pahalanya paling besar. Jadi orang yang selalu yang bersilaturahmi, berkunjung, berjamu kepada saudara-saudaranya yang muslim, diberikan setiap langkahnya itu pahala sama dengan pahala membebaskan seorang budak. Wa yuhattu anhu biha al-fusayyah. Sekenuan jua
setiap langkahnya itu dia dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 dosa, ya, 1000 kesalahan dihapus, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah. Berarti munna 10 langkah 10.000 kesalahan, 10.000 dosa. Munna 2.000 langkah, ya, tinggal dikalikan saja seperti itu, ya. Wa yuktabu lahu alfu hasanah, sekanwan juga ditulis baginya, dicatat baginya 1000 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u lahu nurun ka nuris sama, dan diangkatlah dia derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya nur, cahaya kanuril arsy inda rabbih, seperti cahayanya arsy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni dosa-dosanya, diberikan pahala 1000 pahala, dan setiap langkah itu, dan Allah mengangkat derajatnya dan memberikannya cahaya sebagaimana cahayanya arsy Allah, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir pada kesempatan ini, semata-mata kehadiran kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita semua nanti bersama-sama di dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian rahimakumullah, demikianlah pengajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.